Amen. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu. Amin, amin. Ya, shalom semua. Apa kabar? Luar biasa, amin. Haleluya. Ya, saya langsung aja ya ke firman Tuhan pagi ini. Tadi Pak, ya, saya merasakan rasa cukup itu adalah membawa memang keuntungan yang besar. Karena kita dasarnya manusia ya, hidup itu lucu. Dari sejak Adam dan Hawa itu selalu kita itu melihat ya, manusia itu mencari. Karena ketika Adam diusir dari Taman Eden, mereka sebagai manusia kehilangan kemuliaan Allah yang menjaga taman itu gitu. Akhirnya manusia harus keluar dan mencari. Dan sampai hari ini kita mencari. Sampai hari ini kita berjuang. Sampai hari ini kita hidup. Kemana ada berapa kita lah yang ada di sini, salah satunya mencari sampai ke Amerika. Jadi sangat luar biasa lah hidup ini kalau disertai rasa cukup ya. Boleh buka PowerPoint-nya. Pagi ini judul yang Tuhan kasih dalam hati saya, Yesus di mana, gitu ya. Saya dalam beberapa minggu ini ketika saya ngobrol di telepon cukup panjang dengan berbagai macam keadaan, ada kebanyakan sih masalah gitu ya. Tuhan kayak mengajak waktu dalam pembicaraan itu, of course saya bilang Tuhan, saya kalau ngobrol saya butuh engkau gitu. Karena pembicaraan saya kalau saya ke tanpa Tuhan kayaknya apa artinya gitu ya. Kita manusia cara pikir, tapi saya butuh firman. Supaya firman itu menguasai saya dan menguasai orang yang sama-sama kita bicara gitu. Saya percaya firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Kalau Tuhan bicara kepada saya dan saya bicara kepada orang itu dua-duanya kena gitu. Jadi saya untuk mengubah, untuk membaharui. Nah, dalam pembicaraan itu saya melihat ada satu yang mirip gitu loh. Kalau saya ngobrol sama orang tentang masalah, Tuhan tuh selalu bilang cari akarnya gitu ya. Akar dari sebuah masalah. Karena masalah itu ada awalnya, ada akhirnya, yang setuju katakan amin. Tapi yang menjadi orang gak tahan itu kalau nunggu waktunya kapan masalah sampai selesai. Dan kita diajar gitu ya, kalau kita hidup cuman fokus sama masalah, ya kita gak akan maju. Orang Kristen tuh fokusnya sama siapa? Sama Tuhan sendiri, betul? Sekarang saya tanya, kenapa Tuhan bilang, kenapa kita mesti fokus sama Tuhan? Supaya, kenapa? Karena Tuhan gak punya masalah, amin? Kenapa kita dididik fokusnya bukan sama masalah sama Tuhan, fokusnya sama Tuhan. Karena Tuhan itu apa? Awal dan akhir. Awal akhir cerita kita, awal akhir masalah kita. Makanya orang Kristen itu berbeda. Karena fokusnya sama Tuhan. Nah, saya mau ajak semua saudara di tempat ini. Bagaimana sih punya fokus sama Tuhan tuh? Yesus di mana gitu ya. Nah, saya tuh mendapat ayat Efesus 3 ini, Efesus 1 ya, boleh nextnya ya. Dikatakan ayat 20 sampai 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, yang nanti yang di warna hitam itu tolong diingat gitu ya. Tolong diingat. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Tuhan didudukan ya. Terus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan nama yang dapat disebut. Coba saya gak tahu di sini ya. Kalau buat saya Pak Ferry itu cukup tahu banyak nama loh. Sampai saya heran kadang. Kalau ada hamba Tuhan datang gitu ya, terus diajak ngobrol gitu ya. Oh ya Pak, si Bapak ini menggembalakan di sini. Oh ya Pak, pelayanan ini. Oh iya, Pak Ferry saya bilang, oh iya saya kenal dia itu begini. Saya tuh salah satunya bilang Pak Ferry itu direktori hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi kalau mau nanya hamba Tuhan siapa, direktorinya
suami saya ini gitu lah ya. Jadi kalau ngobrol tuh sama hamba-hamba Tuhan nyambungnya langsung aja. Oh ya, yang ada di Papua, yang ada di sini. Saya bilang bisa ya. Kalau saya ditanya, Bu itu hamba Tuhan ini tanya suami saya deh. Saya kurang pengetahuan ya. Jadi segala tiap-tiap yang nama dapat disebut. Coba setiap kita bisa sebut nama siapa gitu yang kita ingat. Tiap nama dikatakan dia jauh lebih tinggi ya. Terus apa lagi? Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Berarti ada dua dunia saudara. Firman Tuhan katakan, dunia ini dan dunia akan datang. The new world dikatakan, ada dunia baru. Wow, ini firman loh, bukan saya yang ngomong ya, bukan science, bukan apa, ini firman. Terus dan ini yang ngomong zamannya Paulus. Jadi Paulus saja sudah melihat akan ada dunia baru. Dan apa? Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah apa? Tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu. Itu hebatnya kita jadi orang percaya saudara. Tuhan itu mau penuhi semua. Dan saya rasa itu rasa cukup juga. Orang kalau cukup tuh merasa penuh. Oh ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini aku udah yes gitu ya. Semua. Nah, ada orang yang bisa gambarin nextnya ya. Keren loh saudara, sketch gitu ya, dibayangin gitu. Gimana sih ayat ini kira-kira gambarannya? Ini Yesus jadi apa tadi? Kepala kita jadi apa? Tubuhnya, digambar. Itu gereja ada di dalam tubuhnya Kristus. Ada di dalam tubuhnya. Terus apa? Yesus yang menduduki di atas segala sesuatu, dikatakan kerajaan, pemerintah, semua segala sesuatu sampai tiap-tiap nama dia jauh lebih tinggi. Ya, ngebayang semua tuh kerajaan tuh ada di bawah kakinya. Itu kakinya kecil banget ya di situ ya. Kakinya yang mana tuh? Pokoknya dia di atas. Nah, di bawah itu. Di bawah dunia ini. Dia di atas segalanya, dia dan kita ada di dalam tubuhnya. Kita ada di dalam tubuhnya. Tubuh Kristus yang kita makan, setiap kali kita perjamuan, kita ada di dalamnya. Coba saya mau ajak semua saudara tuh ngalamin kalau kita ada di dalam tubuh Kristus. Dan Yesus jadi kepalanya. Bukankah indah gitu ya? Kalau kira-kira saudara ngebayang gambar gini tuh kayak apa saudara? Bisa ini enggak? Kita gambar selanjutnya ya. Nextnya. Bagaimana sih kecepatan sebelumnya? Bagaimana kita menempatkan Yesus ya? Makanya Yesus di mana? Kalau dia jadi kepala, dia jadi Tuhan atas hidup kita. Poin saya yang pertama adalah dimulai dari bayi. Tadi gambarnya kan, Yesus kepala tubuh. Tuhan gambarkan seorang yang hamil, yang pregnant dengan jiwa-jiwa. Itu dimulai dari bayi. Waktu saya ngerenungin ayat ini tuh, Tuhan kita ini perlu akarnya kayak tadi. Kenapa sih orang kok banyak masalah, kalau nyelesain masalah tuh kayaknya sulit. Kalau ngadepin masalah tuh kayaknya membawa khawatir, bingung. Lalu ayat ini saudara kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti apa? Bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Gak kebetulan, Yesus lahir sebagai bayi juga. Dimulai dari bayi. Nikodemus ketemu Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir baru. Gak mudeng, jadi bayi itu gimana? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Harus jadi bayi, katakan harus jadi bayi. Dimulainya dari bayi.
Nah sekarang saya tanya, apakah kita mulai sekarang jadi bayi? Bisa. Karena di sini jadi bayi itu apa? Kuncinya. Selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya kamu bertumbuh. Jadi kunci bertumbuh harus selalu, bilang selalu. Selalu yang murni, selalu yang rohani. Tuhan aku pengen yang rohani. Ada orang dulu saya kalau ketemu, aduh jangan jadi orang jangan terlalu rohani lah. Kan kita masih hidup dalam jasmani. Tadi saya tanya Pak Ferry, emangnya kalau rohani sama jasmani bisa dipisahkan ya? Enggak ya, tadi aja gambarnya Yesus jadi kepala kita tubuhnya. Jadi rohani itu adalah yang justru menguasai hati kita. Jadi selalu murni, selalu yang jasmani. Nah boleh yang nextnya ya. Dimulai dari bayi. Ya nextnya gambarnya. Ya kita baca firmannya dulu ya. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu. Ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah saya dapat gambar ini saudara, sorry ya kalau agak vulgar gambarnya. Tapi ini bagian hidup. Seorang yang menyusui, bayi itu kan selalu ingin susu yang murni dan rohani. Nah pelajaran, pertanyaannya gini, bagaimana sih kalau seorang bayi itu susunya cukup? Bilang susunya cukup. Rasa cukup itu bukan dirasa-rasa saja. Tapi memang cukup. Cukup itu punya kuasa dalam hidup kita. Cukup itu bisa mengenyangkan kita. Cukup itu dia akan merasa lega. Yes, terima kasih Tuhan. Nah, bayi ini ya alasannya bagaimana kita tahu? Ya, kita mulai dari bawah atau dari atas saudara? dari atas ya. Berat badannya naik. Ya, gitu ya. Nah saya mau mereferensikan ini yang kata science gitu. Bagaimana tahu kalau baby itu punya susunya cukup. Berat badan naik. Secara rohani kita naik. Amin. Itu kalau cukup. Lalu apa? 6 sampai 8 pakai diapernya. Wah, semua tahu diaper kan? Diganti sehari 6 sampai 8 kali. Siapa yang bilang kalau yang udah punya anak di sini, aduh beli diaper mahal juga ya. Sekarang beli diaper satu box gede itu bisa berapa? 50 sampai 60. Ya, 50 sampai 60 dolar. Mahal. Ya, ganti terus. Kalau bayi baru lahir yang newborn, ganti terus. Saya ingat, udah beli yang box yang paling besar, udah biar habis lamanya gitu ya. Tapi tetap ganti. Apa arti secara rohani? Ada pergantian di dalam hati kita. Ada hal-hal yang perlu dibuang dalam hati kita. Kalau ada yang masuk berarti ada yang, luar biasa. Amin. Ada yang masuk, ada yang keluar. Susu masuk, yang keluar, yang buanglah segala yang kotor. Ada yang keluar dari hidup kita. Ini nggak perlu Tuhan. Ya, saya nggak perlu berpikir jelek tentang hal ini. Saya nggak perlu mikirin masa depan saya akan gagal. Nggak perlu. Dia nggak pernah gagal kok. Nyanyi. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Langsung fokus sama Tuhan. Fokus sama susu. Ya kan gitu. Ya. Ada yang dibuang, apalagi coba saudara renungkan apa yang perlu dibuang dalam hidup kita. Sehingga yang murni, yang rohani itu terus ya naik. Wah, apalagi bagaimana tahu susu itu cukup. Minumnya berapa? 8 sampai 12 kali dalam 24 jam. Wah, susu ya. Kerjaannya minum susu lagi. Saudara saya rasa di tahun-tahun sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, mencari firman itu sangat mudah. Amin. Saudara 8 kali baca firman bisa gak sehari? Angkat tangan yang bisa? Bisa gak? Bisa kan? Sebentar lagi break, wah baca.
Sebentar pagi sebelum berangkat kerja baca. Jadi dari pagi disusun, bangun pagi baca, break baca, sore baca, rindu ya. Tapi dengan kerinduan, jangan kepaksa ya. Itu luar biasa, saya belajar sama Tuhan tuh begini. Ke gereja, beribadah, karena rindu, karena pengen ketemu Tuhan, amin. Lalu terus selanjutnya active, alert when awake ya. Jadi aktif, jadi alert, jadi waktu bangun. Wah gitu ya. Dikatakan firman Tuhan bilang dunia ini banyak orang tertidur. Artinya apa? Arti secara rohani. Orang sudah gak melihat keaktifan lagi bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Karena dikatakan firman Tuhan itu tajam, aktif dan tajam. Aktif itu artinya ya saya yakin ini firman Tuhan. Yes, saya lakukan. Memberikan keyakinan waktu kita berjalan. Memberikan keyakinan waktu kita belajar. Memberikan keyakinan waktu kita sedang berusaha. Ya Tuhan, saya masih ingat kalau Tuhan dulu ketergantungan saya sama Tuhan tuh sampai habis-habisan. Karena saya merasa bodoh. Karena saya merasa gak pinter. Karena saya gak suka sekolah. Pokoknya saya gak suka sama Tuhan, ayo percaya sama aku, jalan sama aku. Wah jadi aktif, membuat saya, ya Tuhan ya, saya gak bisa tapi saya tahu saya lagi sama Tuhan. Nanti lagi belajar sambil nangis-nangis, Tuhan gak ngerti, tolong. Sampai hari ini Tuhan kalau saya gak ngerti Tuhan nanti saya mau ada meeting Tuhan, sampai kalau kerja gimana Tuhan, sampai hari ini Tuhan tolong. Tapi ada suara yang selalu menuntun kita. Kemarin kita di Cool, wah luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu, ayo Cool, semangat itu Cool. Cool itu kemarin kita membahas bahwa setiap orang percaya itu punya signal. Ya, ada signal-signal dalam hati kita yang berbicara kalau mau melakukan sesuatu dikasih tahu. Nah kebetulan kemarin waktu saya sedang mempersiapkan apa yang sharing hari ini. Pagi-pagi nih Sabtu gitu kan ya. Terus saya udah siapin makan pagi, kita belajar makan sehat, saudara makan oatmeal gitu ya. Overnight oats. Terus udah taruh tas nih semua. Ada buah, ada oatmeal. Terus saya telepon Pak Ferry, Han lagi di mana? Saya bilang, oh ini udah mau dekat rumah. Yuk kita ke IKEA. Nah, saudara kalau tahu IKEA itu kesukaan saya dalam arti bukan makanannya. Makanannya biasa aja. Tapi tempatnya ya, tempat duduknya, ngeliat kaca besar. Jadi saya suka duduk-duduk di situ belajar atau merenung ya. Saya suka. Tapi berdua. Udah siap-siap nih. Sudah berangkat, tiba-tiba ada suara di hati. Can you spend time with me? Bisa gak spend time dengan aku? Saya langsung aduh kalau ada suara gitu ya. Kadang wah detik saya mau pergi ada suara signal. Bisa gak spend time? Artinya sama Tuhan gitu sama-sama. Kadang gitu. Terus saya bilang sama Pak Ferry, Han nggak jadi lah ya, kayak IKEA. Udah planning nih. Terus saya bilang, iya Tuhan, ya spend time ya. Tetap aktif loh. Spend time sama Tuhan tuh bukan nganggur gitu kan. Tetap aktif. Terus Pak Ferry bilang, ayo ke gereja aja. Oke, saya berjam-jam di gereja kemarin. Saya mempersiapkan, ngerenungin. Saya bilang, ya Tuhan mau bicara apa lewat saya kan alat, I'm ready. Saya dilatih Tuhan banyak, I'm ready Lord. Tuhan mau ngapain lewat saya dalam keadaan apapun, mau jam berapapun, I'm ready. Ya, karena yang punya tubuh ini Tuhan aktif. Karena Tuhan saya yang kita sembah itu Tuhan yang bergerak. Kisah Rasul bilang begini, di dalam Dia kita ada, hidup dan bergerak. Saya bilang, yes I'm ready. Mau sulit apapun kan saya sama Tuhan. Mau berat kayak apapun kan saya sama Tuhan. Jadi saya mempelajari hidup saya, kalau ditanya kok bisa begini, kok bisa begitu, enggak karena Tuhan. Saya cuma disuruh aja,
Saya kacungnya Tuhan aja, aktif aja. Tuhan mau ngapain? Aktif. Bayi ini nempel, dekat. Karena firman-Nya itu jadi. Firman-Nya itu berkuasa. Saya membiarkan Tuhan berkuasa sepenuhnya. Ketika kita terus membiarkan Tuhan, do whatever you want. Ya. Terus dikatakan breast ini secara ini science ya, feel soft, empty after feeding. Tapi ada arti rohani, kita jadi lembut saudara. Kita jadi gampang merasa, oh ya udah kosong terus jadi lembut lah, soft. Saya ingat Tuhan tuh memang bekerja luar biasa ya. Gak sengaja saya ketemu YouTube, saudara, ada satu perempuan di daerah terpencil di dekat Bandung. Saya lupa deh kota mana, dekat Bandung. Dia kesaksian, dia bertemu memang dengan Tuhan Yesus sampai dia ngeliat tangannya yang bolong terluka. Gak tahu mungkin saudara pernah lihat kali. Gak sengaja melihat, dia memang bertemu dengan pribadi Tuhan. Dia sampai gak bisa ngomong apa-apa. Ketemu Tuhan dia bilang, orang kalau kita biasa ke gereja kan di pikiran kita saking banyaknya ya. Kadang kita semua kita mau Tuhan nanti gini ya. Kita kayak ngadu gitu kesannya. Kita tuh jadi orang sering lebih suka kayak ngadu gitu. Oh Tuhan gini. Oh Tuhan saya tuh gini. Tapi dia bilang waktu dia ketemu Tuhan itu cuman bengong aja gitu kayak. Dan ada satu kata yang maksudnya gini, dari semua kesaksian dia sih dibawa ke neraka setelah berapa hari. Dan dia ngomongnya polos aja gitu, saudara tahu ya kalau orang tuh ngomong ya memang karena dari pengalaman tuh kan beda ya. Kalau cuman orang ngarang-ngarang cerita gitu ya. Kita kadang kan mencoba mengarang cerita, mencoba menggambarkan segala sesuatu. Tapi kalau orang sudah ngalamin tuh kelihatan kayak ada satu genuine, asli kayak oh ya bener loh. Kayak nah dia diam, dia terpesona banget. Ternyata orang kalau terpesona tuh gak banyak ngomong ya. Kayak wow. Terpesona tuh. Dan katanya dia berhari-hari gak bisa ngomong. Sama orang tuh kayak udah sesuatu ngelihat yang lebih besar aja dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi saya tuh waktu dengar kesaksian itu ya, kayak Tuhan tuh bawa saya refleksi balik waktu saya kenal Tuhan gitu ya. Saya tuh bisa semua mau benci ke, mau gak suka ke, kok yang jelek-jeleknya dari dunia ini kayak gak bisa nyentuh diri saya loh, lucu loh. Kayak gini, saya orangnya ngomongnya jahat, tapi ketika Roh Kudus ada kayak mau ngomong jahat gak keluar. Mau nyakitin orang gak bisa. Disakiti orang juga gak bisa. Lucu loh. Saya ketemu papa saya itu Islam. Saya waktu ketemu papa saya di apartemennya, saya nginep. Karena apartemen papa saya itu dia dikasih sama temennya tinggal di lantai atas lah gitu ya, dipinjemin bahasanya. Dekat sama tempat kuliah saya di Atmajaya. Nah waktu itu saya lagi mesti ngambil mata kuliah. Pagi-pagi kalau mau pilih-pilih subjek. Jadi saya bangun jam 3 pagi saya ingat. Saya bahasa roh, saya berdoa sekencang-kencang. Papa saya lagi gak ada. Saya berdoa dalam roh itu saya bisa lama banget gitu dalam lagi berdoa. Papa saya datang, saya dengar suara pintu. Cuman itu ya saudara, itu gak ada takutnya. Biasa saya tuh orangnya sama papa sungkan gitu ya. Indonesia tuh paling jago sungkan loh, bener. Kita tuh gampang banget sungkan sama orang. Teman kali itu saya berdoa terus dalam sampai kayaknya udah cukup gitu. Begitu saya bilang sama papa saya, oke, saya mau ini ya kuliah ya Pak ya. Ini saya mau pergi, oke. Terus waktu siangnya saya balik lagi, papa saya bilang gini, kamu jadi orang Kristen jangan fanatik ya. Kamu tuh diomelin saya. Kamu sekarang hidup doa kayak gitu, apa-apaan sih? Wah, saya dibentrokin gitu. Tapi hati saya kayak ada yang ngejaga. Ada yang nguasain. Ada yang melindungi.
Dan saya justru mengasihi papa saya saat itu. Saya nggak ngejawab. Tapi saya cuma bilang, "Pa, Tuhan Yesus itu nyata loh. Dia itu ada loh. Dia benar-benar jamah hidup saya loh, Pak. Saya tuh dibikin beda, sahabat Tuhan." Cuman itu. Kadang malah, ya itu Pak, saya nggak bisa ngomong. Kenapa saya bahasa roh? I don't know. Coba saya haus aja sama Tuhan selalu. Ingin dekat, rindu yang murni. Saudara percaya bahasa roh itu murni? Yang percaya katakan amin. Amin. Bahasa roh itu dipakai, dikasih Tuhan. Berdoa. Walaupun sampai hari ini kok kayaknya gak ngerti-ngerti bahasa roh itu apa. Emang bagus. Emang bagus kalau kita gak ngerti. Terus dikatakan apa? Baby itu akan lepas dengan sendirinya kalau dia baby latches and fits well. Kalau udah cukup dia ngelepas sendiri. Ketika Kristen kalau sudah dewasa, firman itu sudah menjadi satu dengan dia gak perlu terus nempel kayak bayi. Karena sudah ada di dalam kita. Amin. Terus dirty wet nappy tadi udah. Dan merasa cukup setelah minum susunya. Ya, kita selanjutnya kita lihat dalam pertumbuhan ayat firman Tuhan bilang begini, nextnya Matius 8 1-2. Saat kita baca ya 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Nextnya gambarnya. Merendahkan diri ya, boleh slide-nya. Ayat ini dikatakan, saya hubungkan dengan firman Tuhan di Lukas 10. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Kata Yesus, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Merendahkan hati, bayi yang kecil yang cuman murni dan rohani. Karena merasa bahwa Tuhan saya gak mampu dalam hidup ini berjalan sendiri. Kita sebagai manusia bilang, "Tuhan saya gak mampu Tuhan. Saya gak mampu. Tapi saya mau dekat sama firman-Mu. Saya gak mampu Tuhan." Lalu murid-murid ke-70 murid kembali dengan gembira. Dipersiapkan sama Yesus untuk pergi ke rumah-rumah, menginjil, menyembuhkan orang sakit. Melepaskan orang yang diikat oleh setan. Dan mereka kembali sama Tuhan. Bilang, "Setan aja takut sama kami demi namamu." Wah, senang sekali. Dan Tuhan konfirmasi, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Boom gitu ya. Benar-benar jatuh. Karena apa? Ada murid-murid yang taat aja ngelakuin firman Tuhan. Taat aja menyembuhkan orang. Saudara, marilah kita sama-sama gitu ya. Dimanapun loh saudara. Kalau kita dengar suatu masalah, doa. Doa kesembuhan. Doa, "Tuhan, aku berdoa sembuhkan saudaraku Tuhan." Kalau ada begitu, kita tuh jadi orang yang peka ya. Begitu baik kan yang murni dan rohani. Selalu apa-apa rindu. Jadi begitu dibawa ada orang bermasalah, kita tuh kayak magnet gitu. Oh, ini waktunya aku berdoa ya. Ini waktunya aku berdoa supaya kuasa Tuhan nyata dalam orang itu ya. Iya berdoa tabur-tabur saudara. Karena dalam hidup ini apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, selanjutnya kita boleh lihat gambarnya. Apa artinya humble dari bahasa aslinya? Ini waktu saya temukan ini luar biasa, anaf ya. Anaf itu punya 3 arti. Nextnya ya, kalau dari gambar. Nah, bahasa Ibrani itu selalu dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan dikatakan ain. Ain itu bentuknya seperti mata yang melihat ke atas. Ain. Lalu nan. Itu kata kedua. Itu tubuh yang bersujud.
menunduk. Lalu hey itu nafas, ya. Dikatakan di sini artinya ain, behold, lihatlah. Ketika kita menunduk, kita sedang bow sama Tuhan. Di situ kita ada breakthrough, ada terobosan. Lalu hey itu nafas Allah, ada roh. Jadi ketika kita humble, sebenarnya kita sedang lihatlah, sungguh-sungguh ada terobosan dalam roh. Wow, saudara, kita pikir tadi ayatnya seperti anak kecil kita merendahkan diri. Tuhan bilang kalau orang yang merendahkan diri itu yang terbesar di kerajaan surga. Orang yang merendahkan diri itu orang yang bisa ngalamin lihatlah, ya, behold and see. Ada terobosan di dalam roh. Keren banget saudara ya. Jadi humble itu bukan cuma kayak merendah-rendah biasa. Oh ya, biar diinjek orang, biar disakitin orang. Ya udah saya rendah hati. No. Behold itu lihatlah. Katakan sama-sama lihatlah. Ada terobosan dalam roh. Katakan sekali lagi dengan kencang, lihatlah. Ada terobosan dalam roh. Sekali lagi lihatlah. Ada terobosan dalam roh. Semakin kita lihat Tuhan, semakin ada apa? Terobosan dalam roh. Semakin kita percaya Tuhan, ada terobosan di dalam roh. Amin. Jadi Tuhan bilang, lihatlah. Ternyata makanya dikatakan itu adalah yang terbesar dari kerajaan surga. Yesus jadi kepala, lihat kepala, selalu lihat kepada kepala Tuhan dalam sesulitnya apapun. Aku lihat engkau. Wow, ini arti memang Ibrani itu kaya ya. Setiap kata itu punya bentuk tubuh, bentuk sikap hati. Lihatlah, aku ada terobosan. Kalau orang tuh mau dorong ya posisinya nunduk itu, wow. Tuhan terobosan dalam hidup ini. Karena kita butuh terobosan. Siapa yang butuh terobosan, angkat tangan saudara. Selanjutnya sama. Dimulai dari bayi, lihat. Ya, terobosan seorang mama yang puas. Gitu. Hidup ini puas, come on. Dikatakan, Paulus kata karena anak-anakku, karena kamu aku menderita apa? Sakit, bersalin. Saudara yang pernah ngerasain, bapak-bapak belum, jadi gimana bapak-bapak kalau istrinya ngelihat istrinya lagi nge-push waktu itu? Siapa yang pernah ngelihat istrinya nge-push? Gimana rasanya? Kasihan ya, tapi gak bisa bikin apa-apa ya. Siapa yang bapak-bapak di sini pasrah, dicubitin, diremes, siapa yang waktu hamil ngeremes suaminya? Ada gak? Siapa di sini yang benar-benar, ayo gue sakit lu juga sakit tuh. Ya, sama-sama ngajak sakit. Paulus kan cowok. Kok dia bisa sih? Kok dia bisa? Untuk minta sampai rupa Kristus tuh dia harus sampai bersalin. Gitu. Dia bilang, coba yang baca ayat keduanya ya. 1, 2, 3. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini. Dan dapat berbicara apa? Dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal. Kayak, Paulus dari kota ke kota. Berbicara Yesus Tuhan. Percaya. Kadang ngadepin Galatia. Saudara tahu ceritanya Galatia. Galatia itu orang-orang yang dikatakan, aduh kamu tuh ya dimulai dari roh, kenapa diakhiri dengan daging? Gitu kan, gak ada kan yang sopan kalau lagi melahirkan. Gak ada yang sopan-sopannya kayak, keluar ya baby, gitu kan gak ada. Tatanya perut gak ada, semua ada. Sakit Tuhan, aku udah habis akal ngadepin suamiku. Aku habis akal ngadepin istriku. That's life is, right? Siapa yang udah habis akal ngadepin kehidupan ini? Aku habis akal Tuhan, gimana caranya sampai Amerika? 10 kali. Ngadap, udah gak tahu caranya gimana. Paulus loh, kok bisa ngerasain namanya sakit bersalin.
Saudara, dimulai dari bayi. Katakan dimulai dari bayi. Always yang murni saudara. Yang rohani. Mungkin saudara bilang, orang lain enggak. Dimulai dari Tuhan. Humble, behold and see. Pasti ada terobosan di dalam roh. Pasti ada terobosan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang membuka pintu-pintu bagi kita. Aku percaya Tuhan. Buat kerencana Tuhan, buat kehendak Tuhan. Aku akan see God. Bukan aku sendirian ngadepin ini. Katakan taruh tangan di dada, saya gak sendirian. Kadang saudara ada suami di sebelah juga belum tentu ngerti kita kalau lagi berjuang. Who believe that? Ada loh suami tidur sama kita, tapi perjuangan itu kadang suami kita gak ngerti. Suami juga, kadang dia berjuang udah capek, istri kagak ngerti loh. Bener gak? Mau sedekat apapun, makanya yang tadi ayatnya firman apa? Firman itu yang dekat dengan kita. Ada di mulut, ada di hati. Mari hari-hari ini Tuhan ngajak kita semua. Jadi bayi, murni. 8 kali, wah Tuhan yes, aku percaya nanti signalnya akan bicara. Signal-signal yang baru Tuhan kasih dari surga. Ada tuntunan, saudara lagi di Walmart, saudara lagi mengerjakan sesuatu, saudara lagi cuci piring, saudara Tuhan itu bergerak terus saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia ada dalam kita, dia mau bergerak, dia akan membuat saudara aktif. Sebuah saudara bisa berjaga-jaga, terus bergerak. Dan yang terakhir, mari pemusik naik. Terus yang gak pernah, Tuhan itu gak pernah kehabisan akal. Tuhan itu gak pernah dia diam. Dia 24 jam tetap memandang kita. Wow, saudara kalau dari pihak Tuhan, dia bergerak. Yang kedua, bagaimana kita nextnya menjadikan Tuhan. Yesus benar-benar melihat ketuhanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dia punya kuasa supaya dia bisa bekerja, firman-Nya bisa bekerja. Yang kedua adalah tahu membedakan antara ujian dan pencobaan. Saya percaya ini selalu kita hadapi dalam hidup ini. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Ini sesuatu yang terus terjadi. Yang penting orang percaya itu bisa menghadapi. Ya, kita nextnya. Ya, apa bedanya pencobaan dan ujian? Dalam bahasa asli ya itu namanya periaso. Sebelumnya boleh yang 12 ya. Periaso dalam artinya memamerkan kelemahan kita. Kalau dicobai itu selalu hubungannya pameran kelemahan. Coba ngomong sama saya pameran kelemahan. Pameran kelemahan tuh gini. Kalau orang dicobai, gak mungkin kalau dia kuat. Misalnya gini, kalau saudara kuatnya bisa menata uang dengan baik. Iblis gak akan cobai saudara di area itu. Karena begitu dikasih masalah tentang uang, saudara sudah punya kekuatan bagaimana mengatur uang dengan baik. Uang itu gak selalu berlebihan. Uang itu tidak selalu berkekurangan. Kalau kita jadi orang suka bekerja, yang setuju katakan amin. Kalau kita cuman kerjanya duduk, gak ngapa-ngapain, itu yang terjadi. Mungkin gak pernah berkelebihan kayak, saya bayangin, saya kerjanya di toko, duitnya kayak Bill Gates. Itu kan namanya apa? Mimpi. Saya berkekurangan, saya akan jadi homeless. Itu namanya ketakutan. Kalau orang bekerja, gak mungkin kita jadi homeless. Yang jadi homeless, saya bertemu banyak karena memang tidak mau bekerja. Kelemahan, jadi dipamerkan. Jadi begini, kalau saudara kelemahannya itu gak bisa tahan lihat buat cowok, misalnya saya perempuan. Kalau kita bercanda lucu saudara. Ada ibu di sini bilang, aduh saya senang ke rumah sakit. Katanya, melihat dokter-dokternya ganteng. Pura-pura pingsan. Benar. Dia lah, kalau dekat-dekat dokter Amerika, pingsan. Biar ngerasain rasanya dijatuh di dokter-dokter yang ganteng.
memang kenapa ya dokter ganteng ya saudara ya? Siapa yang mau jadi dokter? Anaknya mau jadi dokter? Mungkin gara-gara jadi dokter jadi ganteng. Saya nggak tahu juga sih kenapa. Misalnya, Pak itu bercanda saudara. Tapi kalau memang benar-benar lemahnya karena nggak tahan ngelihat perempuan, laki-laki, kenali saudara. Kenali, tahu. Oh saya tuh lemahnya gak bisa ngelihat cowok ganteng apa cewek cantik. Saya gak bisa ngelihat orang yang pakaiannya terbuka. Saya ikut terbuka. Oh salah. Gitu. Gak bisa ngelihat apa yang menjadi kelemahan kita. Saya tuh orangnya gak bisa ngelihat toko. Padahal bukan punya saya. Tapi rasanya mau masuk terus. Karena waktu di toko nemu banyak hal yang saya bisa temukan. Cia ngomongnya gitu kan. Gak tahan padahal bukan tokonya. Itu kelemahan loh. Semua dibeli. Rumahnya jadi penuh dengan barang-barang yang tidak perlu. Ada kelemahannya. Oh saya ini orangnya kalau disentil dikit ngamuk. Apalagi kalau suami yang nyentil. Udah saking bosennya. Tiap hari disentil. Atau suami juga aduh lihat dia lagi kalau udah ngomel. Wah temui kelemahan karena disitulah pencobaan itu akan hadir bersama saudara. Disitulah saudara akan dideketin terus sama namanya pencobaan. Like it or not, dia datang sama saudara dan saya. Pencobaan apa yang lemah. Lihat kelemahan kita. Tahu, biar kita mau buat Yesus jadi Tuhan kan tahu kelemahan kita di mana. Lalu biasa kalau pelemahan itu pengen dibuktikan gitu, dicoba-coba. Senang lagi dicobain, kuat-kuatan Ujung-ujungnya gak kuat saudara. Sekarang pencobaan itu terlalu dekat. Seperti firman dekat, yaitu di handphone kita. Sekarang yang suka ke toko, toko ada di telepon. Cari pacar ada di telepon. Apa yang gak ada di telepon saudara? Bahaya, terlalu dekat dengan kita. Nah selanjutnya nextnya, menguji bedanya, artinya untuk mengetahui mana yang palsu. Jadi kesimpulannya ya, sebagai penutup kita bangkit berdiri saudara. Apa bedanya ujian dan tes? Slide terakhir. Tadi ujian, kita mulai dari ujian ya. Yang pertama, ujian itu mencari untuk menunjukkan kualitas moral dan karakter juga dikonfirmasi dengan kedewasaan dalam Kristus. Kalau saudara dalam ujian tahu, oh kalau saya diuji misalnya kesabaran, ngadepin pasti orang yang bikin saudara gak sabar. Terus ada suara signal dalam hati kan bayi murni, sabar, ada suara. Wah itu ujian tuh. Amin. Karena menghasilkan buah. Penguasaan diri. Kayak tadi saya mau ke IKEA, padahal gak salah saudara, ke IKEA gak ada masalah. Tapi Tuhan nguji nih, bisa gak hal kecil kita, perkara kecil kita taat. Ngerem. Mau kemana, melakukan sesuatu ada remnya. Itu ujian, penguasaan diri, ada buahnya. Apalagi buah saudara, mau marah, terus Tuhan bilang, biar aku yang selesaikan masalah dengan istrimu. Keren loh saudara, pernah gak digituin sama Tuhan? Tuhan itu mau ikut campur dalam hidup kita loh. Tuhan itu sangat ingin campur dengan saudara. Tuhan tuh bisa bilang gini, kamu berdoa, aku selesaikan masalahmu dengan istrimu. Itu Tuhan bisa. Yang penting kita mau gak? Kadang kita gak mau, kita mau nyesain masalah sendiri. Gak bisa Tuhan. Istri saya kalau gak dikasih tahu tuh dia gak pinter-pinter. Kalau dia bodoh terus Tuhan. Terus kebaliknya, iya sama kayak suami saya. Kenapa Tuhan suruh saya berdoa? Suami saya tuh bodoh, udah dari dulu dia bikin masalah. Dulu gini-gini. Saudara, kalau kita mau menjadikan dia Tuhan, lewati ujian ini. Amin. Ujian yang selalu dikatakan supaya engkau bisa tahu kuasaku dan buahku bisa lahir lewat engkau dan saya. Buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan bilang,
Aduh Tuhan saya stres. Tuhan bilang percaya kepadaku. Tuhan bilang serahkan segala kekhawatiranmu karena aku memelihara hidupmu. Tuhan bilang ayo sekarang fokus sama aku. Baca firman, tenangkan dirimu. Karena kalau engkau tenang kau bisa dapat berdoa. Terus Tuhan bilang kalau engkau lagi berjalan, jalan sama aku. Lihat mana yang aku bisa tunjukkan kepadamu. Di situ nanti saudara bisa ditunjukkan pekerjaan yang mana. Tuhan bisa tunjukkan orang yang mana yang Tuhan bisa bekerja sama dengan saudara. Mari kita buat Tuhan ada di tempat ini benar-benar sebagai Yesus, sebagai Tuhan. Dalam hidup saudara. Punya kuasa yang melebihi, dikuasai sama Tuhan. Jangan dikuasai sama terus. Aduh kenapa saya begini. Saudara jangan lihat kelemahan terus juga. Yang penting tahu aja, oh ya Tuhan aku lemahnya di sini. Tolong aku Tuhan. Kalau pasti kelemahanku akan dicobai bagaimanapun, pasti. Makanya gak peduli pendeta, gak perlu siapa, pasti dicobai. Lalu dikatakan di sini, mencari sifatnya bukan tipuan saudara. Ada buah kalau ujian. Tujuannya adalah untuk kebaikan, menyadari perlunya dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan aku ini orangnya gak sabar. Saudara kita akan jadi tadi gambaran humble itu. Saya menyadari saya ini gak sabar Tuhan. Saya menyadari saya ini gak murah hati Tuhan. Saya gak murah hati, saya kurang memperhatikan orang lain. Saya sadar Tuhan. Dan saudara membiarkan roh Tuhan bekerja menguasai. Wow, ada terobosan dalam roh. Ada terobosan dalam roh. Saya bilang Tuhan bukan saya lagi yang menguasai tapi Tuhan. Bentuknya pekerjaan Tuhan. Terus bentuk. Nah pencobaan. Digiring, dibujuk tipuan. Gampang dihancurkan. Saya sedih saudara kalau ngeliat keluarga hancur sampai hari ini. Saya nangis sama-sama istri atau sama suami yang hancur. Karena apa? Itu kelemahan. Mencari bentuknya ditipu. Kita tuh ditipu banget saudara sama iblis. Tujuannya dibujuk. Sadar gak sadar pendirian saya dijauhkan dari Tuhan. Oh saya bisa kok. Saya tahu saya mampu kok. Orang lemah tuh begitu. Ya. Orang lemah tuh menunjukkan dia kuat. Padahal kuat itu gak perlu ditunjukkan. Tapi dia akan terlihat dengan asli kekuatan itu. Gak perlu ditunjuk-tunjukkan, wah saya kuat. Saya gak kuat saudara. Saya berdiri hari ini tidak kuat. Saya berdiri di tempat ini sebagai hamba Tuhan saya gak kuat. Dan saya gak usah tunjuk-tunjukin saya kuat. Saya bilang saya jujur sama saudara. Enggak. Ini salah satu ujian saya ada berdiri di tempat ini. Ini salah satu tes untuk melatih saya percaya sama Tuhan. Kalau dikala dari kasat mata gak mampu. Kalau dilihat kasat mata siapa saya. Tapi saya coba menyampaikan firman Tuhan supaya saya dibentuk, saudara dibentuk. Yang setuju katakan amin. Supaya saudara menang, saya menang. Katakan amin. Supaya saudara tetap hidup dalam percaya akan Tuhan. Amin. Supaya saudara tetap berjalan dengan iman. Supaya saudara dan saya ditemukan, saudara siap jadi mempelai. Supaya saudara dan saya ditemukan, bahwa saya akan tetap beriman apapun susahnya kehidupan ini. Karena saya tahu itu ujian. Supaya saudara dan saya menjauhkan diri dari pencobaan. Korintus berkata pencobaan yang kau alami adalah biasa. Dan jauhkanlah doa Yesus kami dari pencobaan. Karena pencobaan itu selalu cari yang kelemahannya saudara dipamerkan. Saya sedih setiap kali kalau pameran kelemahan itu menghancurkan hidup orang yang di sekitarnya. Yaitu lewat keluarga. Fokus hidup kita jadi berubah bukan Yesus tapi jadi daging. Saudara, kita gak mampu. Saya gak mampu. Siapa saya Tuhan? Ini ujian dalam iman saya. Ini ujian dalam hidup saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan lebih besar. Kita mau nyanyi Yesus terlebih besar. Biarkan dia benar-benar jadi Tuhan. Minta Tuhan tolong aku di tahun ini. Aku mau siap membedakan mana ujian, mana pencobaan. Aku mau memperhatikan setiap kelemahanku, mengenal dan berdoa supaya aku keluar atau
Jauhkanlah aku dari pencobaan-pencobaan itu Tuhan. Biar 2024 fokusku adalah menghadapi ujian-ujian Tuhan. Yang membentuk aku di dalam kasih. Yang menghasilkan buah, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Buah-buah roh, love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, kesetiaan, long suffering, gentleness, kelemah lembutan. Bawa aku ya Tuhan. Biar ada kelemah lembutan dalam hatiku untuk menerima firman-Mu. Yesus terlebih besar. Ya Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku. Yes Lord. Di dalam. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ini kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus ini kami sembah kami ya Tuhan. Syaralabaya, mari lihatlah di biar ada terobosan di dalam roh. Syarabaya ralaba, mari pagi ini lihat Tuhan, lihat Tuhan. Syarabalabaya ralaba di dalam. Oh Yesus terlebih besar. Yesus yes Lord. Syarabaya ralabaya rabaya 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 rabaya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh Yesus terlebih. Terima kasih Syarabaya. Mari kita berdoa di dalam roh. Syarabaya rabaya rabaya urabaya rabaya 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 di dalam kami Tuhan. Haleluya. Syarabalabaya rabaya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari lebih dalam, mari bawa diri kita, siap kita lebih dalam lagi katakan Yesus. Ya lama-lama, yang pagi ini menjadi pagi terobosan buat setiap kita. Yesus terlebih besar di dalam. Kami lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih besar. Kami menerobos jauh lebih dari Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar. Doakan pagi ini sekalipun kau tak mengerti. Oh pandang Yesus ya Rabaya. Oh Rabasyandaralamasi. Haleluya. Yesus Ya Rabaya Yesus terlebih besar. Bayangkan seperti orang yang melahirkan. Dia melahirkan. Kalau saudara dan saya rindu melahirkan yang baru lewat Tuhan. Ya Rabaya, perkara-perkara bersama Tuhan. Ayo lebih dalam. Lebih dalam. Yesus terlebih besar. Di dalamku segenap hati saudara, lepaskan. Kalau saudara anggap sesuatu yang sulit saat ini, keluarkan. Oh, dalam doa. Hina Ramoshe, Hina Ramoshande, Hina Ralabalaba. Biar terobosan terjadi. Jangan saudara pulang tanpa terobosan yang dari Tuhan. Hina Ralabayan. Apapun yang sulit, apapun yang menjadi tekanan, teriak kau sedang. Ya kalau saudara kehabisan akal, keluar. Rabaya. Hina Ralabaya Tuhan. Oh Yesus Biar aku terlebih melahirkan besar. perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi. Terus ya Ralaban lebih dalam. Lebih dalam. Hina Rabasyanda Ralabaya. Aku gak mau terjebak dengan hal lahiriah. Lebih dalam. Lebih dalam Tuhan. Lebih dalam Tuhan. Ya Rabasyande. Yesus terlebih besar. Mulai belajar sama Tuhan. Belajar sama Tuhan. Yesus terlebih pencobaan yang kau hadapi, bilang Tuhan lepaskan aku. Yesus terlebih besar. Aku mau Di diuji sama Tuhan. dalamku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Haleluya, kau terlebih besar. Oh Rabaya. Yesus Ya Tuhan, lebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau Yesus yang terlebih besar di dalam kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Biar kami menjadi seperti anak kecil Tuhan, yang selalu rindu Tuhan mencari akan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Berkati Ibu Lindi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan.
Terus Tuhan berkati, pakai Ibu Lindi lebih lagi Tuhan. Pakai Ibu Lindi, urapi Ibu Lindi lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Kau taruh visimu, misimu, isi hatimu lebih lagi buat Ibu Lindi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Kami akan bawa Tuhan perpuluhan kami akan bawa korban syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biar kami bawa dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Mari yang siap memberi dengan sukacita, katakan amin. Saudara yang membutuhkan amplop bisa angkat tangan. Nanti Pak Budi sama Ibu Yuli bisa bagikan amplop. Mari yang sudah siap membawa persembahan bisa bawa persembahan. Sama-sama katakan hal itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Katakan kiri kanan, kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita punya Yesus yang luar biasa. Nggak lama lagi udah mau ketemu dengan Dia. Kekasih jiwa kita, katakan aku rindu ketemu Dia. Amin. Praise the Lord. Kita masuk saudara sekalian di bulan Jumat Agung dan juga Paskah. Dan tahun ini saudara tahu bahwa bersamaan dengan teman-teman dari Muslim, mereka sudah mulai dengan Ramadannya. Ya, jadi saya percaya bahwa setiap kali Ramadan itu selalu aja ada perjumpaan yang Tuhan nyatakan, intervensi surga kepada banyak orang. Untuk itu tadi Bu Lindi bawa kita untuk Paulus tuh bisa sebagai laki-laki dia bisa rasa sakit bersalin. Demikian pun setiap kita ya merindukan jiwa-jiwa boleh percaya sama Tuhan. Boleh katakan amin? Ada banyak teman kita, sahabat kita ya yang belum percaya Tuhan. Khusus teman-teman dari Muslim saudara sekalian, mereka sedang berpuasa, sedang menyucikan diri. Saya percaya Tuhan jumpai mereka secara khusus. Boleh katakan amin? Kita akan ada Jumat Agung saudara sekalian, ibadah Jumat Agung Jumat tanggal 29 ya jam 7 malam. Mari kita berdiri bersama-sama saudara sekalian dan kita akan akhiri ibadah kita dan welcome spring ya, this is springtime saudara sekalian ya. Haleluya. Kalau lihat bunga-bunga ya udah hidup kembali ya. Never give up, itu mengingatkan kita kalau kita nggak pernah menyerah sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah menyerah tentang kehidupan
kelihatannya sudah mati ya, bunga-bunga, pohon-pohon, tapi sekarang udah mulai kembali ya berbunga dan kita udah lihat keindahan ya. Kalau mau jalan-jalan di Kelly Drive mungkin minggu depan kali ya, sekarang belum ya. Minggu depan udah mulai ya bagus-bagus bunga di sana ya. Kalau ke Washington kejauhan ke Kelly Drive aja ya. Atau di rumahnya Lily banyak pohon di belakangnya juga tuh. Kalau ke Kelly Drive jauh, ke rumahnya Lily aja, di rumahnya Apo lihat-lihat bunga yang cantik-cantik juga di sana. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Seperti kita senang dengan bunga, demikian pun Tuhan senang dengan buah-buah dalam hidup kita semuanya. Biar kita boleh berbuah bagi banyak orang, buat komunitas kita. Ibadah 11:30 sebentar saudara sekalian, ibadah English service ya. Akan memberkati setiap kita yang terus mau belajar hearing saudara sekalian, datang dalam English service saudara sekalian. Ya, saya sebelum English service saya nggak pernah preaching in English. After we open the English service ya I try, but until now ya still not good ya my English ya. But I'm listening, I'm practicing, I'm trying ya. So ini bukan di Probolinggo atau di Bitung saudara sekalian, tapi ini Amerika. Ya jadi kalau datang Amerika ya belajar bahasa Inggris ya, supaya kita bisa surfing di coffee shop, kerja di deli, kerja di mana lagi laundry dan lain sebagainya. Ya. Haleluya. Siapa yang mau bertumbuh lebih lagi? Katakan amin. Amin. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan ibadah sebentar sore, jam 6 sore kembali kita datang. Teman-teman, saudara sekalian diundang sama-sama. Ya punya teman non-Indonesian speaking, undang mereka. Ya di pabrik dimanapun, yuk datang. Ya kita punya ibadah English service 11:30, setengah 12. Ya mari angkat kedua tangan kita sama-sama, pulang dengan penuh sukacita. Aminkan doa pengutusan dan berkat imam pada pagi hari ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sidang jemaat yang Tuhan kasih, engkau permata hatinya Tuhan, pulang dan terimalah olehmu anugerah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun bersama kita semuanya hari ini, besok sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Bersama-sama kita katakan, ketemu 10